Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih semua, kita mengucap syukur karena Tuhan baik. Kita pada saat ini dengan hati penuh sukacita kita mau datang untuk masuk di dalam hadirat-Nya. Kita mau angkat segala puji dan syukur kita. Bagaimana Tuhan sudah memelihara kita. Kita angkat pujian, segala pujian syukur, dan nanti Bapak Alvin akan buka di dalam. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus, haleluya. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Kau Tuhan yang selamatkan, Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Haleluya. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Naikkan segala hormat kemuliaan, segala pujian dan syukur hanya
Terima kasih Dr. Susi. Mari saudara-saudara kekasih, kita berdoa. Bapa kami ada di dalam surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur penyertaan Tuhan seminggu pekan ini. Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik, sungguh baik, amat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memulai ibadah ini. Kami mau menyembah, memuji-muji nama-Mu. Biar kami boleh menyembah-Mu, memuji-Mu dengan benar. Sehingga nama-Mu ditinggikan, diagungkan, serta dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau memuji-muji-Mu dengan benar. Sehingga hati-Mu disenangkan. Berkati Ibu Gembala kami, Melani Awandatu. Berkati hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, Pendeta Yonatan. Berkati kami semua jemaat AMS. Tuhan, terima kasih. Engkau begitu baik, sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bapak Alvin, Bapak Ibu sekalian. Saya percaya kita semua pada pagi hari ini penuh dengan sukacita. Dan sukacita yang dari Tuhan itu seperti sungai yang mengalir. Bahwa apa yang Dia berikan kepada kita itu tidak terputus. Kita boleh mengalami banyak hal, tapi sukacita Tuhan itu luar biasa di dalam hidup kita. Amin. Kita angkat pujian. Sungai sukacita. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya, kita menyanyi sekali lagi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu
hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya, haleluya. Kita dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan. Bapak Ibu, sebentar kita mau dengar firman Tuhan. Dan kita tahu Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kita. Apapun Dia akan jawab buat kita. Dia tahu satu persatu apa yang kita butuhkan. Dan Bapak Ibu, mari kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menikmati firman Tuhan. Kita angkat pujian, menikmati Tuhan. Bapa di surga, sungguh Engkau mulia dan Engkau berkuasa. Bahwa ketika kami menyandarkan diri kami, hidup kami kepada Engkau, itu adalah yang sungguh benar yang kami kerjakan di dalam hidup kami. Dan kami rindu mendengar firman-Mu hari ini yang sudah Engkau siapkan bagi kami. Biarlah Engkau memuaskan kami melalui firman-Mu. Engkau sudah mempersiapkan hamba-Mu, dan kami percaya yang kami dengar adalah suara Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Saya silakan kepada Bapak Pendeta Yonatan. Selamat pagi menjelang siang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tentunya untuk pertama kalinya juga saya kembali boleh berbagi berkat firman Tuhan setelah Tuhan sembuhkan saya dari COVID. Dan terima kasih tentunya buat Bapak Ibu yang sudah begitu banyak mendukung saya dalam berbagai hal. Saya yakin saya bisa sembuh karena kasih karunia Tuhan juga lewat doa-doa, lewat segala perhatian dari Bapak Ibu semua. Tuhan kiranya yang membalas berlipat kali ganda. Terima kasih juga untuk Tante Melani yang kembali mempercayakan saya untuk berbagi berkat firman Tuhan pada pagi menjelang siang ini. Saya sudah siapkan sebuah tampilan yang sebentar saya akan tampilkan. Ya. Sebagaimana yang kita sama-sama ketahui, tema untuk bulan ini, jangan tawar hati, penolongmu sudah datang. Yang terambil natsnya dari sebuah ayat yang tidak asing. Yohanes 14 ayatnya yang ke-16 saya akan bacakan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan Yesus nyatakan di sini tentu bukan tanpa alasan. Ketika murid-muridnya sedang menghadapi kegelisahan, di mana Tuhan sudah mulai menyatakan bahwa Dia tidak selama-lamanya akan ada bersama dengan mereka, apalagi kemudian Tuhan menyatakan bagaimana Dia harus menderita, disalibkan dan mati untuk menebus dosa kesalahan. Dan singkatnya murid-murid penuh dengan pertanyaan, penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Dan ada hal yang lain yang Tuhan lihat jauh ke depan, bukan hanya terkait tentang murid-murid, tetapi juga kehidupan kita di akhir zaman. Saya percaya, kita percaya firman Tuhan itu tetap relevan. Firman Tuhan bukan hanya berbicara kepada orang-orang di masa itu, tetapi juga ini firman untuk kita semua. Saya yakin bukan kebetulan kalau Ibu Gembala diberikan hati oleh Tuhan, ditaruh ayat ini sebagai tema. Saya yakin karena memang kita membutuhkan satu peneguhan tentang kehadiran Roh Kudus sebagai penolong. Tentang kehadiran Roh Kudus yang bisa membuat kita mampu melakukan segala hal yang Tuhan kehendaki. Yang memampukan kita menghadapi setiap tantangan dan masalah kehidupan di akhir zaman ini yang semakin kompleks dan semakin bertambah-tambah. Nah, saya akan mengajak kita untuk melihat bagaimana peran tentang Roh Kudus ini, tetapi saya akan refleksikan dari kisah-kisah di Perjanjian Lama, dan kita akan lihat nanti kaitannya dengan kehidupan gereja Tuhan. Ya, kalau memungkinkan nanti sore, kebetulan Tante Melani juga percayakan saya untuk bawakan firman di gereja di Cianjur. Saya akan berikan lanjutan dari penyampaian ini, saya akan melihatnya dari sisi Perjanjian Baru. Nah, saya akan mulai saudara-saudara tentang tawar hati terlebih dahulu, karena sesuai dengan temanya, janganlah tawar hati. Kata tawar hati diartikan dalam beberapa pengertian sebagai kondisi tidak bersemangat, tidak ada kemauan lagi, kecut hati, hilang keberanian, kecewa, frustasi atau putus harapan, jemu atau lelah. Saya yakin dari 6 poin ini setiap kita pasti pernah mengalami, entahkah ada yang 1, 2 atau mungkin 6-6-nya. Nah, saya boleh jujur berkata kepada saudara-saudara, 6-6-nya pernah saya alami. Siapapun kita, manusia yang sepertinya hebat, manusia yang sebenarnya tidak ada kekurangan mungkin di pandangan banyak orang. Namanya manusia punya keterbatasan. Dan kita juga akan lihat nanti beberapa tokoh Alkitab juga sempat mengalami kondisi-kondisi seperti ini. Kehilangan semangat, tidak ada lagi greget, tidak ada lagi satu visi ke depan, nggak ada kemauan lagi, hilang keberanian, ya kekecewaan dengan kondisi, situasi yang ada, sampai putus asa, lelah, rasanya letih, rasanya menjalani kehidupan dan di dalam melayani Tuhan. Dan kita lihat sebentar, di dalam bahasa Inggris, salinan Alkitab bahasa Inggris, tawar hati memang banyak digunakan 3 kata paling tidak. Lose heart, discouraged, dan yang terakhir, faint heart. Itu bicara tentang kondisi yang tidak jauh berbeda seperti tadi saya katakan di awal, ya, kondisi-kondisi 6 poin ini. Dan lebih jauh kita akan lihat di dalam salinan bahasa Ibrani. Dalam Perjanjian Lama, di mana bahasa Ibrani yang digunakan banyak sekali kata
yang dipakai untuk menjelaskan tentang tawar hati. Tidak mungkin saya akan jelaskan semuanya, tetapi kata-kata yang saya munculkan cukup mewakili kondisi tawar hati yang dimaksudkan Alkitab. Seperti kata yang pertama ini katanya rafah. Kata ini juga dipakai agak-agak mirip dengan khatat dan kata nafal, mirip. Nah, kata ini berarti berkecil hati, menjadi takut. Jadi ada kondisi yang berubah. Tidak serta-merta, tetapi ada kondisi yang membuat dia yang tadinya berani, yang tadinya tidak ada sama sekali rasa gentar, tetapi kemudian karena sesuatu atau lain hal, berubah menjadi takut. Tadinya punya kebesaran hati, menjadi kecil, menjadi ciut hatinya. Lalu ada kondisi di mana rafa ini digunakan menunjukkan orang yang merasa sia-sia, merasa tidak berharga. Ada kondisi juga yang digambarkan oleh kata ini adalah kondisi orang yang menarik diri, menjadi kendur. Tadinya semangat, tadinya punya antusias, kemudian menjadi undur, memisahkan diri, berhenti melakukan sesuatu, putus asa, dan menjadi lemah. Kita akan lihat sebentar contoh di dalam Perjanjian Lama. Kondisi ini digambarkan seperti apa? Tetapi kita akan mulai dulu dengan sini. Amsal 24 ayat 10, ini kata yang digunakan rafah. Jika engkau tawar hati, jika engkau rafah, jika engkau menjadi ciut nyalimu, jika engkau menjadi hilang keberanian, engkau menjadi takut, engkau menjadi seperti orang yang pengecut, dikatakan begitu. Pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Jadi saudara-saudara bicara tentang kondisi tawar hati ini, kondisi yang membuat kita akhirnya nggak punya kekuatan apa-apa. Seringkali dikatakan seperti orang yang belum berperang sudah kalah duluan. Nah, kondisi ini seringkali kita bisa gambarkan dalam kondisi sekarang dulu ya. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya ada dua orang petinju yang akan bertanding, biasanya mereka akan diminta untuk saling berhadapan-hadapan, bahkan di saat konferensi pers. Nah, terlepas tujuannya di awal seperti apa, tetapi salah satu memang trik yang digunakan oleh para atlet itu ketika mereka saling menatap, di situ ada perang psikologis, ada perang mental, ya, psy war. Di situ mereka berusaha untuk mengintimidasi lawan, berusaha untuk menciutkan hatinya lawan, supaya jadi kecut, supaya menjadi tawar hati, supaya menjadi takut. Nah, jadi kadang-kadang tatapan matanya begitu tajam menatap lawan ya, terlepas nggak ada kebencian mungkin di situ, tetapi ada sebuah bentuk trik yang digunakan. Nah, tadi Dr. Jordan ya, ini Manny Pacquiao, ya, atlet profesional dari Filipina ya, kalau nggak salah. Apalagi ini saudara bisa dilihat ya, ini bukan lagi tatapan ini ya, udah saling beradu kepala gitu. Dan sekali lagi ini tujuannya apa? Untuk memberikan sebuah pukulan mental supaya lawannya menjadi takut. Dan tanpa sadar saudara-saudara, iblis seringkali juga melakukan hal yang sama. Iblis sudah dikalahkan oleh Yesus, amin. Dan kita juga ditentukan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tetapi tidak sedikit orang Kristen yang hanya kecut, tawar hati menghadapi situasi, keadaan. Dan tentunya di balik segala situasi-situasi yang berusaha untuk menjatuhkan iman kita, menjatuhkan keyakinan kita, ya ada iblis di balik itu semua. Dan kita lihat di dalam contoh Alkitab, saudara tentu tidak asing dengan gambar ini ya. Seorang raksasa berhadapan dengan seorang yang masih muda belia, ya. Goliat berhadapan dengan Daud. Goliat melakukan teror dan membuat bangsa Israel tawar hati. Kalau kita lihat ayatnya di dalam 1 Samuel 17 ayat 4, lalu ayat berikutnya saya akan lompat beberapa ayat. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ayat 10, pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Tawar hati. Dikatakan ayat 24, ketika semua orang Israel melihat, selain mendengar, mereka melihat, orang itu larilah mereka, bukan cuma takut sampai lari, menjauh, menghindar, menarik diri tadi, menjadi kendur, menjadi undur, menjadi mundur. Larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Nah, saudara-saudara, tentu kisahnya tidak berakhir di sini. Kita tahu berikutnya Daud, seorang yang masih muda belia, bukan seorang tentara yang terlatih dalam medan pertempuran. Tetapi dia tidak terpengaruh oleh teror.
yang dilontarkan oleh Goliat, bahkan dia menghadapinya dengan penuh keyakinan. Kita lihat bagaimana Daud dalam berkata di dalam 1 Samuel 17 ayat 32 dan seterusnya, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Daud bisa melihat bahwa kondisi ini menjadi kondisi yang tentunya membahayakan. Kembali lagi tadi, Amsal katakan, jika kita tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan kita, kita sudah kalah sebelum berperang, kita sudah bisa menjadi bulan-bulanan. Dan Daud melihat ini kondisi yang sangat berbahaya, yang bisa membuat orang Israel menjadi kalah telak, belum berperang sudah kalah. Akhirnya dia maju. Bahkan tidak langsung begitu saja jalannya Daud mulus untuk maju melawan Goliat. Saul, raja Israel waktu itu berkata, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin maju untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Jadi saudara-saudara, ketika kita punya sebuah keberanian, jangan salah, bukan cuma sekedar kondisi situasi yang kadang-kadang memberikan satu kelemahan atau memperlemah. Bukan hanya bicara soal iblis yang mengintimidasi, tapi kadang-kadang juga orang-orang yang tanpa kita duga, orang-orang dekat, orang-orang yang mungkin kita anggap, kita pandang, kita harapkan bisa memberikan kekuatan, malah melemahkan. Saul bukan memberikan kekuatan, semangat, memang bisa dipahami. Saul berpikir dengan logikanya, mana mungkin Daud bisa menang melawan Goliat. Tetapi kembali di sini Daud tidak menghiraukan apa yang dilihat dengan mata jasmani. Sebagaimana orang Israel melihat dengan mata jasmani, mereka lemah. Tidak mendengar sebuah suara intimidasi dari Goliat. Tetapi apa yang dikatakan Daud ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Sebuah keyakinan tentang penyertaan Tuhan yang tidak pernah berubah, yang sudah dialami Daud sebelumnya, bagaimana dia bisa melepaskan domba-domba peliharaan yang dipercayakan kepadanya dari maut, dari cengkraman singa dan beruang. Dia sadari itu bisa dia lakukan bukan karena kekuatannya, bukan karena dia yang hebat, tetapi ada Tuhan yang hebat yang menyertai dia. Keyakinan tentang penyertaan Tuhan inilah yang membawa dia hanya bisa yakin, berani maju melawan Goliat yang tingginya jauh melampaui dia, yang punya kemampuan jam terbang dalam berperang jauh melampaui dia. Tetapi keyakinan akan penyertaan Tuhan yang hebat yang sudah dia alami, itu memberikan modal yang lebih daripada cukup untuk Daud tetap maju berperang. Bahkan Saul berkata, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Dan saudara tahu kisahnya bagaimana kemudian Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak, lembing, pedang dan sebagainya, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah Israel yang engkau hinakan itu. Dia datang dengan penyertaan Tuhan. Dia tidak datang dengan senjata-senjata manusia lahiriah, tetapi dia datang dengan pribadi Allah yang maha tinggi, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha kuasa. Nah, saudara-saudara, bisa disaksikan berikutnya bagaimana hal itu kemudian memacu semangat orang-orang Israel untuk tidak lagi takut. Ketika Daud berhasil membunuh Goliat, bahkan memenggal kepalanya, karena itu sudah menjadi tradisi biasanya, dipenggal kepalanya, lalu tentara Israel kemudian yang tadinya takut, tawar hati, tiba-tiba berubah menjadi berani dan mengejar tentara Filistin. Luar biasa. Saudara, tawar hati bisa menular, tetapi keberanian yang dikerjakan oleh Roh Kudus juga bisa mengimpartasi orang-orang di sekitar kita. Karena itu jangan tawar hati. Karena tanpa sadar ketika kita tawar hati, orang lain pun jadi ikut tawar hati. Kita nanti lihat di kisah yang kedua. Tetapi di saat kita memiliki keyakinan akan penyertaan Roh Kudus, Tuhan Allah kita yang luar biasa, yang dahsyat itu, maka kita percaya bukan hanya kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, tetapi kita juga bisa membawa dampak orang-orang yang tadinya takut, kecut, tawar hati, berubah menjadi orang-orang yang berani di dalam Tuhan. Tidak heran di sini Mazmur 60 ini tulisan Daud juga berkata, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Dengan penyertaan Tuhan, ketika Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Dikatakan demikian dalam ayat yang lain. Bersama dengan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, dan puji Tuhan, saudara-saudara, kembali kita ke dalam ayat pokok. Tuhan sudah mengirimkan penolong, Tuhan sudah mengirimkan Roh Kudus supaya ia menyertai kita selama-lamanya.
Daud bisa berani karena ada penyertaan Tuhan yang dia yakini memberikan dia keberanian dan memampukan dia untuk menang melawan Goliat. Tidak tawar hati menghadapi teror dari Goliat. Bahkan dia kemudian bisa mengalahkan Goliat dan membawa dampak orang Israel pun jadi berani melawan orang Filistin. Lebih lagi saat ini, kita bukan cuma disertai Roh Kudus. Di dalam ayat 17 ayat selanjutnya dikatakan dari ayat pokok kita, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu, bahkan dikatakan, dan akan diam di dalam kamu. Katakan, Roh Kudus diam dalam hidup saya. Roh Kudus diam dalam hidup saya. Dan saya mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Jadi saudara-saudara, kembali lagi, poin yang pertama dari firman Tuhan yang saya mau sampaikan di sini adalah percayalah akan penyertaan Roh Kudus sebagai penolong. Bahkan dia diam dalam hidup kita, maka kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Goliat seperti apa yang saat ini sedang kita hadapi? Ketakutan, intimidasi seperti apa? Apakah situasi COVID, pandemi, apapun itu? Saudara-saudara, memang COVID banyak membuat orang takut. Saya ada cerita lucu sedikit. Ketika saya sudah mulai dipindahkan ke ruang rawat inap, ketika saya kemudian diminta oleh dokter melakukan sebuah latihan ya lewat fisioterapi, itu ruangannya beda tempat. Jadi saya berjalan, memang perawat juga memastikan, Bapak kuat berjalan atau harus pakai kursi roda? Oh, saya jalan aja. Jadi waktu saya jalan, lewat lorong-lorong itu ya, lorong yang agak terbuka juga sebetulnya. Nah, saya lihat dari jauh ada seorang ibu, bukan perawat, bukan dokter, kemungkinan dia pengunjung juga, entah dia mau jenguk, entah bagaimana. Pas dia lihat saya, ya mungkin dia lihat tangan saya masih ada infus-infus, saudara-saudara, meskipun sudah dicabut, tapi jarumnya masih ada, ya selang infusnya sudah dicabut. Dia langsung matanya terbelalak dan langsung ketakutan, bahkan kemudian lari. Memang COVID sudah banyak membuat intimidasi sama sebanyak orang gitu ya. Mungkin bukan COVID, entah situasi apa yang membuat kita takut. Dan kita menjadi ciut seperti orang Israel ketika berhadapan dengan Goliat yang meneror mereka. Tetapi yakinlah kalau Roh Kudus ada di dalam kita, kita tidak lagi harus takut. Sebab bersama dengan Roh Kudus, kita akan sanggup mengalahkan ketakutan dan sumber ketakutan itu. Amin. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagian berikutnya. Kata yang kedua dari perjanjian lama bahasa Ibrani, tawar hati digunakan katanya mashash. Artinya, ini arti yang cukup berbeda dengan arti sebelumnya, makanya saya bilang hanya membawa beberapa kata saja sebagai perwakilan, karena banyak kata-kata yang mirip sebetulnya. Masas, yang artinya hati yang merana atau hati yang retak. Yang kedua, hati yang rapuh atau runtuh. Yang ketiga, hati yang hancur atau terbuang. Hati yang rapuh atau hati yang runtuh. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok roboh. Nah, ini gambarannya seperti masas. Nah, saya akan mengajak saudara melihat dua peristiwa yang mirip namun berbeda. Menggambarkan hal yang mirip yang samanya apa? Sebuah kondisi hati yang merana, hati yang retak, hati yang rapuh, hati yang runtuh, hati yang hancur, seolah-olah terbuang, merasa diri terbuang. Tetapi nanti ada perbedaannya dari dua kisah ini. Kita lihat dulu yang pertama. Di Ulangan 1 ayat 28, saudara tentu tahu kisahnya. Bagaimana ketika orang Israel sudah sampai di perbatasan tanah perjanjian di Kadesi Barnea. Dan ketika mereka sudah mengirim 12 pengintai, lalu kembalilah 12 pengintai dan 10 pengintai mengatakan hal-hal yang negatif, hal-hal yang membuat tawar hati. Dikatakan di sini, kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar. Tawar hati bisa menular, ini yang saya maksud. 10 pengintai tawar hatinya ketika mereka melihat raksasa-raksasa yang besar di tanah perjanjian. Dan kemudian mereka menyampaikan kabar itu dari ketawaran hatinya muncul. Makanya firman Tuhan bilang, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Karena hatinya tawar, maka dari mulutnya keluar kata-kata yang menawarkan hati orang lain. Orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Saudara, sekali lagi tawar hati bisa menular. Jadi jangan main-main dengan perkataan. Sekalipun situasi sulit, sekalipun masalah kelihatannya rumit, jangan sampai kita tanpa sadar bukan hanya kita yang tawar hati, tetapi membuat orang lain tawar hati oleh karena perkataan kita. Sebagaimana 10 pengintai ini. Dan dampaknya tentu setelah saudara tahu sendiri bagaimana
Ketawaran hati itu membuat mereka akhirnya memberontak. Tawar hati tidak serta-merta membuat orang berontak sama Tuhan, tetapi ketawaran hati bisa berpeluang besar membuat orang berontak sama Tuhan, melawan Tuhan. Ketika mereka tawar hati, mereka kemudian mencari jalan keluar, mencari aman, bagaimana supaya mereka akhirnya berpikir, ya udah kita nggak usah berperang melawan orang-orang raksasa itu. Dan akhirnya mereka melawan kehendak Tuhan. Tuhan suruh mereka maju, mereka bukannya maju. Malah mereka melawan pemimpin yang Tuhan sudah percayakan pada waktu kepada Musa. Bahkan Yosua dan Kaleb juga hampir dilempari dengan batu oleh orang-orang Israel pada waktu itu yang tawar hatinya dan kemudian memberontak. Nah, berikutnya saudara-saudara kita lihat apa yang membuat orang Israel kok tawar hati. Saya akan kutip dulu Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Orang Israel tidak menyimpan baik-baik janji Tuhan. Sejak mereka masih di tanah Mesir, Tuhan sudah berjanji, aku akan membawa engkau keluar ke tanah perjanjian, ke tanah yang berlimpah susu dan madu menjadi milik pusakamu. Bahkan ditegaskan waktu mereka di Gunung Horeb, Tuhan bilang itu akan menjadi milik pusakamu. Kalau mereka memegang, menyimpan baik janji Tuhan, percaya penuh, menyimpan di sini artinya menyimpan dalam artian memegang, percaya penuh, percaya sungguh. Tentunya nggak perlu tawar hati. Kalau mereka percaya kepada firman Tuhan, kondisi seperti apapun, firman Tuhan itu ya dan amin. Kondisi seberat apapun, firman Tuhan itu ya dan amin. Masalah sebesar apapun, Tuhan kita lebih besar. Janjinya janji yang teruji. Sayang mereka tidak pegang janji Tuhan, tetapi lebih terfokus bukan kepada perkataan Tuhan, terfokus kepada logikanya. Ketika memandang raksasa, kita kecil, mereka besar, kita bisa kalah. Hati-hati waktu pandangan hati kita, pandangan hidup kita lebih banyak terfokus kepada masalah, bukan kepada perkataan Tuhan. Kita bisa jadi tawar hati. Dan bukan cuma tawar hati, kita akhirnya bisa memberontak sama Tuhan. Tuhan, kok engkau mengizinkan aku menghadapi situasi kayak gini? Terlalu besar, terlalu berat Tuhan. Udah, aku nggak mau lagi melayani. Udah, aku kecewa sama Tuhan. Udah, aku mau kembali ke hidup yang lama. Banyak yang begitu bukan? Kenapa? Karena tidak pegang perkataan Tuhan. Tidak percaya penuh kepada janji Tuhan. Lebih berfokus kepada persoalan masalah hidup. Sehingga akhirnya tawar hati dan membawa kita kepada dosa. Bagian kita adalah untuk mendengar, menyimpan, menaruh, percaya. Namanya manusia itu memang mudah lupa, tetapi bersyukur kembali peran Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan mengingatkan kita kepada janji firman Tuhan yang akan kembali menguatkan kita. Tetapi masalahnya kita mau percaya enggak? Kita mau kembali menyimpan, memegang janji itu atau enggak? Kalau enggak, kita akan seperti orang Israel yang akhirnya terbuang. Bukan cuma sekedar mereka menjadi tawar hati, tapi akhirnya terbuang. Karena mereka melawan kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, selanjutnya saya akan mengajak kita melihat kisah yang kedua. Mirip tapi beda. Mirip tapi beda. Elia, kalau saudara lihat gambarnya tentu langsung tahu kisah tentang Elia. Bagaimana dia berhadapan dengan 450 nabi Baal, belum termasuk nabi-nabi Asyitoret. Ya, jadi pada waktu itu bagaimana Elia mendemonstrasikan bahwa Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang benar. Padahal Dewa Baal juga dalam pengertian keyakinan orang-orang Kanaan pada waktu itu juga dikenal sebagai Dewa Api, Dewa Halilintar. Tapi ternyata nggak bisa mendatangkan api, sedangkan Elia bisa mendatangkan api dari Tuhan Allah Israel. Nah, singkatnya peristiwanya sudah selesai, bahwa bahkan nabi-nabi Baal, nabi-nabi Asyitoret kemudian pada waktu itu dibunuh, ya, dan orang Israel bersorak-sorai dan berkata Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang benar. Tapi selanjutnya saudara-saudara lihat, ketika kemudian Elia mendengar peristiwa bagaimana Izebel memberikan ancaman, kembali intimidasi, ancaman bahwa dia akan membunuh Elia. Di dalam 1 Raja-Raja 19 dikatakan, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ia sendiri masuk ke padang gurun, sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku.
sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ada ketakutan, mirip seperti bangsa Israel waktu ketika mereka mendengar kabar-kabar busuk dari 10 pengintai. Tetapi perbedaannya apa? Elia tidak sampai berontak. Tidak. Bangsa Israel takut, berontak. Elia enggak. Dia enggak berontak. Tapi dia merasa dirinya tidak berdaya. Bahkan dia merasa frustasi, kecewa. Kecewa kenapa? Karena dengan demonstrasi yang sudah dia lakukan, ternyata orang Israel tetap berbalik lagi kepada Baal. Hanya sekejap saja mereka bersorak-sorai, Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang benar. Tetapi selanjutnya Elia berdasarkan pengakuannya, aku seorang diri. Meskipun kemudian Tuhan berkata, ada 7.000 orang yang masih menyembah aku, kata Tuhan begitu ya. Tapi Elia merasa selama ini sia-sia. Apa yang dia lakukan sia-sia selain ketakutan. Tapi puji Tuhan, Elia tidak sampai berontak. Nah, selanjutnya kita lihat Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh Elia. Dalam kondisi orang depresi, orang yang tawar hati, saudara-saudara, kadang-kadang untuk makan pun enggak mau. Udah rasanya pengen mati aja deh gitu ya. Tapi kemudian Tuhan suruh Elia untuk makan sampai 2 kali paling tidak. Tuhan suruh Elia untuk makan. Ini bicara tentang apa? Kondisi tawar hati. Kita enggak boleh terus terpuruk. Roti yang disajikan dengan air itu gambaran firman Tuhan. Kita harus terus konsumsi firman Tuhan. Kita harus terus menerima kekuatan dari firman Tuhan. Jangan terus terpuruk dengan keadaan. Bangkit, terima firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malamnya, lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Sampai dia kemudian bisa berjumpa dengan Tuhan. Merenungkan firman Tuhan tidak cukup hanya menjadi pengetahuan, tetapi merenungkan firman Tuhan harus sampai kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka akan terjadi perubahan. Dan perjumpaan dengan Tuhan seperti apa? Dan apa kaitannya dengan Roh Kudus? Kita akan lihat. Di dalam pasal 19 ayat 11 dan 12, singkat ceritanya saudara-saudara, Tuhan memerintahkan Elia untuk memperhatikan keluar ketika dia sudah masuk ke gua. Lalu Tuhan ada angin besar yang kuat membelah gunung, terjadi gempa bumi, lalu ada juga datang api. Tetapi dikatakan Tuhan tidak ada di situ. Hal-hal yang Elia lihat adalah hal-hal yang tidak asing buat Elia. Kenapa? Karena itu hal-hal yang pernah Tuhan kerjakan di masa lampau pada bangsa Israel. Saudara tahu bagaimana angin besar ya, tiang awan waktu itu memisahkan antara orang Israel yang sedang berjalan melewati Laut Tebrau dan tentara Firaun yang sedang mengajar tertahan sementara waktu oleh tiang awan yang membentuk angin yang besar. Angin besar juga yang membelah Laut Tebrau itu sendiri. Demikian pula tentang gempa bumi. Bagaimana orang Israel dikejutkan ketika Tuhan menyatakan diri di Gunung Sinai. Ada gempa bumi, ada halilintar. Api yang datang dari langit. Buat Elia nggak asing. Tetapi Tuhan mau membawa Elia pada pengalaman yang lebih pribadi. Lebih khusus, yang berbeda, yang unik. Kita lihat ayat berikutnya. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Ini yang Elia nggak kenal. Yang dia kenal tentang Tuhan itu seringkali menyatakan diri dengan hal yang wow. Tetapi dia belum kenal Tuhan juga pribadi yang lemah lembut. Pribadi yang mau merangkul, memeluk kita yang lemah. Memeluk kita yang sedang gentar, memeluk kita yang sedang putus asa. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dan seterusnya. Saudara, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, luar biasa, amin. Tapi dia juga Tuhan yang penuh dengan kasih. Penuh dengan kelemah lembutan. Bagaimana angin sepoi-sepoi basah, angin yang lembut, suara yang lembut, bisa menenteramkan hatinya Elia. Bahkan saudara selanjutnya, saya akan bahas dulu di sini kaitannya dengan Roh Kudus. Kembali ayat yang tadi juga, penghibur yaitu Roh Kudus akan mengajarkan. Apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada Elia yang digambarkan dengan angin sepoi-sepoi basah yang menggambarkan lambang dari Roh Kudus juga. Nah, kita lihat di sini Allah memberi Elia visi baru. Elia tadinya berpikir udah sia-sia pelayananku. Orang Israel pada akhirnya kembali lagi kepada Baal, gak ada artinya pelayananku. Terus kemudian, Tuhan aku minta mati aja. Saudara-saudara, kadang-kadang kita menyerah, kita merasa kalah. Ya, apa yang kita buat mungkin sepertinya wow, tapi kemudian kita tawar hati lagi. Kok sia-sia ya? Tapi di dalam Tuhan gak ada yang sia-sia. Apa yang kita lakukan dengan sepenuh hati. Dan akhirnya apa yang Tuhan berikan kepada Elia ada visi baru yang bukan visi biasa. Dikatakan di sini pergi ke Damsyik untuk mengurapi Hazael. Siapa ini Hazael, saudara? Hazael ini kalau dilihat kisah berikutnya adalah Raja Aram yang kemudian akan menjadi alat Tuhan untuk mendisiplin Israel yang menyembah Baal.
Jadi Elia menyiapkan sebuah perjalanan kisah bangsa Israel dalam sebuah prosesnya Tuhan lebih lagi. Elia bukan orang yang gagal. Sempat dia mengalami ketawaran hati. Tetapi justru ketika dia sudah dibangkitkan oleh Tuhan, Tuhan beri dia visi yang baru untuk melakukan sebuah karya proyeknya Tuhan yang belum selesai lewat hidupnya. Dia harus mengurapi Hazael menjadi raja Aram yang akan dipakai Tuhan mendisiplinkan Israel yang menyembah Baal. Berikutnya, mengurapi Yehu. Cucu Nimsi menjadi raja Israel. Siapa Yehu? Yehu ini yang nanti akan menghukum keluarga Ahab dan juga Izebel. Ya. Raja Israel dan juga ratunya yang begitu banyak mempengaruhi Israel sampai menjadi penyembah-penyembah berhala. Ternyata Tuhan belum selesai proyeknya. Lewat Elia. Elia dipakai untuk mengurapi raja Yehu menjadi raja supaya lewat Yehu Tuhan bisa menghukum keluarga Ahab dan Izebel. Lalu kemudian mengurapi Elisa bin Safat. Ini poin yang ketiga. Ketika Israel sudah dipersiapkan alat pendisiplinnya, ketika Yehu sudah dipersiapkan untuk menjadi alat hukuman Tuhan untuk keluarga Ahab dan Izebel, tugasnya sudah selesai. Tetapi kemudian dia harus mempersiapkan generasi berikutnya, yaitu Elisa. Jadi ketika Elia sudah tidak punya lagi visi, dia menjadi tawar hati, merasa sia-sia, hancur hatinya, sia-sia apa yang dia lakukan. Tuhan katakan, engkau belum selesai. Tugasmu belum selesai. Ada banyak proyek-proyek besar yang aku siapkan lewat engkau. Demikian pula hidup kita, saudara-saudara. Ada kalanya kita lemah, kita berpikir apa yang kita lakukan mungkin sia-sia. Tapi percayalah, Roh Kudus yang lembut akan membawa kita untuk melihat sebuah visi yang baru. Bahwa ada banyak hal-hal yang besar yang Tuhan sudah siapkan lewat hidup kita. Dan untuk kemudian generasi berikutnya. Nah selanjutnya saudara, ini yang ketiga, yang terakhir. Tawar hati digunakan katanya mahat. Ini cukup menarik, kata ini agak sedikit berbeda juga dengan kata yang dua tadi. Kata ini berarti hati yang gelisah, penuh kecemasan, bahkan seringkali identik dengan kegelisahan ini menimbulkan keputusan yang terburu-buru, keputusan yang tergesa-gesa. Tawar hati enggak cuma bicara soal putus asa, terus kemudian minta mati, berdiam diri saja, enggak. Tetapi kata ini juga bicara tentang orang yang sudah sempat gelisah, mungkin juga sempat putus asa di satu sisi, tetapi kemudian karena keputusasaannya di sisi yang satu, dia terburu-buru mengambil keputusan di sisi yang lain yang akhirnya gegabah. Itu maksudnya. Nah, ada contoh yang menarik di sini, kita lihat sebentar. Di 1 Samuel 27 ayat 1. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari, aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Melihat kalimat ini sepertinya biasa, tetapi kalimat ini menunjukkan mahat, menunjukkan ketawaran hati, kegelisahan, kecemasan yang begitu memuncak sampai Daud gegabah mengambil keputusan. Saudara, Daud juga orang biasa, dia bukan manusia super rohani. Ya, sekalipun Daud sempat mengalahkan Goliat, sekalipun dia bisa menunjukkan iman yang luar biasa di masa yang sebelumnya, tetapi manusia ada saatnya lemah. Demikian pula Daud. Padahal kalau saudara-saudara tahu bagaimana ketika Saul hendak membunuh Daud berkali-kali, kalau tidak salah sekitar 5 atau 6 kali ya, saya mohon maaf mungkin agak lupa ya, sekitar 5 atau 6 kali. Saul hendak membunuh Daud, tapi berulang kali juga Daud justru yang berkesempatan bisa membunuh Saul, tapi Daud tidak lakukan. Keadaannya sudah tidak memungkinkan Daud bisa selamat, sudah dikepung oleh pasukan Saul. Tetapi bagaimana penyertaan Tuhan kembali Tuhan nyatakan. Bagaimana Tuhan menolong membalikan keadaan. Saul yang seharusnya secara logikanya bisa membunuh Daud dengan mudah. Tetapi sebaliknya, Tuhan balikan keadaan. Daud yang kemudian berkesempatan membunuh Saul, tapi Daud tidak lakukan itu. Tetapi kembali lagi saudara-saudara, kadang-kadang masalah yang datang bertubi-tubi. Sekali lagi, masalah yang datang bertubi-tubi tidak kunjung berhenti, membuat orang jadi tawar hati. Iya sih Tuhan tolong, tapi kok masalahnya datang lagi ya? Memang nggak sama persis, tapi kok mirip-mirip ini masalah nggak selesai-selesai. Orang bisa tawar hati, seperti Daud. Berulang kali Tuhan tolong luputkan Daud dari cengkraman Saul yang ingin membunuhnya. Tetapi lama-lama Daud jemu, lelah. Daud merasa tawar hati. Akhirnya dia apa? Gegabah mengambil keputusan secara terburu-buru. Dia tidak minta konfirmasi dari Tuhan, dia nggak minta petunjuk dari Tuhan. Dia segera saja mengambil keputusan yang tergesa-gesa mencari perlindungan kepada orang Filistin. Singkat ceritanya, orang Filistin kemudian memberikan dia tempat di Siklag.
Padahal kalau saudara tahu, dan saudara tentunya ingat, bagaimana Daud sudah diurapi oleh Samuel untuk menggantikan Saul. Sayang Daud tidak lagi ingat, tidak lagi berpegang, ya kalaupun tidak ingat, mungkin dia ingat tapi tidak lagi yakin. Bagaimana perkataan Tuhan lewat Samuel bahwa dia akan menjadi raja menggantikan Saul. Gak mungkin dia terbunuh. Selama dia hidup ada di dalam jalannya Tuhan. Nah, singkat ceritanya, ketika Daud sudah ada di Siklag, 1 Samuel 30 secara singkat saya sampaikan yang terjadi naas. Awalnya Daud merasa aman, saudara-saudara, jalan yang salah, jalan yang keliru, jalan yang keluar dari kehendak Tuhan, menyimpang dari kehendak Tuhan, bisa juga awalnya kelihatannya aman. Seperti Daud merasa aman sudah di Siklag, tapi pada akhirnya ternyata dampaknya lebih parah, lebih buruk, lebih fatal. Siklag terbakar di saat Daud dengan pasukannya sedang ada di luar. Saya persingkat saja. Dan keluarga Daud dan keluarga anak buahnya, semuanya tua muda anak-anak ditawan oleh musuh. Kotanya dibakar. Bahkan lebih naasnya saudara-saudara dikatakan di sini di ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saya mau berkata begini. Seorang pemimpin yang mengambil keputusan, dampaknya tentu bukan hanya buat dirinya sendiri, tapi buat juga anak buahnya. Daud ketika mengambil keputusan untuk mengajak anak buahnya pergi mencari perlindungan ke orang Filistin, mereka awalnya ikut-ikut saja. Karena mereka melihat Daud seorang yang terpilih dari Tuhan. Seorang yang sudah dilantik, diurapi untuk menjadi raja menggantikan Saul. Mereka penuh kepercayaan kepada karisma Daud. Tetapi ketika ternyata dampaknya fatal, mereka kehilangan keluarga, kehilangan harta benda, semuanya habis. Mereka kecewa. Mereka kecewa kepada Daud. Padahal ini orang-orang yang loyal. Mereka siap mati untuk Daud. Tapi ketika mereka melihat bagaimana Daud salah mengambil keputusan. Makanya saudara-saudara hati-hati. Ketawaran hati juga bisa membuat orang salah mengambil keputusan yang dampaknya lebih fatal. Daud salah mengambil keputusan. Dia tergesa-gesa. Saking cemas gelisah dia tawar hati. Melihat keadaannya terus-menerus diburu oleh Saul. Kok gak berhenti-berhenti. Dia salah mengambil keputusan. Dan bersyukur ketika keadaannya sudah sangat terjepit, Daud ingat dia harus kembali menguatkan kepercayaannya. Dia sempat lemah, dia sempat kehilangan kepercayaannya. Dia berlindung kepada manusia. Tetapi sekarang dia percaya lagi sama Tuhan sepenuhnya. Makanya dia bisa menasihatkan kepada Salomo berikutnya. Untuk Salomo, kuatkan, teguhkan hatimu, jangan kecut tawar hati. Karena dia sudah belajar mahal. Dia sudah belajar mahal ketika dia tawar hati, dia salah mengambil keputusan, tapi harus kuat percaya sama Tuhan. Singkat ceritanya, akhirnya Daud bisa mengalahkan musuh, bahkan mengembalikan seluruh keluarganya dan keluarga anak buahnya, bahkan harta bendanya sama sekali tidak ada yang hilang. Kembali penuh, dan anak buahnya kembali menghormati Daud, menghargai Daud. Saudara-saudara, bagian yang terakhir, bagaimanapun pengharapan kita kelihatannya sudah kering mati, bagaikan Yesaya 37 katakan. Ya, tetapi ketika Roh Kudus, dikatakan ayat 11, firman-Nya kepadaku kepada Yeskiel, hei anak-anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang, seperti nggak ada harapan lagi. Mirip seperti Daud ketika dia sudah terjepit, dia sudah tidak ada harapan lagi, dia sudah kehilangan keluarganya, ditawan musuh, harta bendanya habis, ditambah dia sedang menghadapi bahaya juga dari anak buahnya yang memberontak sama dia karena kecewa. Tetapi puji Tuhan, ayat 14 dari Yesaya dikatakan, aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya, dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Roh Kuduslah roh Allah yang bisa membuat kita bangkit kembali pengharapan. Bangkit kembali semangat yang telah mati, yang telah kering. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apapun kondisi kita pada siang hari ini, ketakutan seperti apa yang kita sedang hadapi? Apakah bagaikan Goliat yang besar? Apakah seperti Elia yang menghadapi sebuah jalan yang sepertinya sia-sia yang dia sudah lakukan selama ini? Apakah seperti Daud yang lelah menghadapi masalah yang bertubi-tubi yang tidak kunjung berhenti? Percaya, Roh Kudus telah datang. Penolong itu telah datang untuk memberikan kekuatan, semangat, kesanggupan sehingga kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Yang bukannya berdampak buat kita, tapi juga buat orang-orang sekitar kita, bahkan bagi generasi selanjutnya. Ayat yang terakhir saya akan bacakan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus
yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin, puji Tuhan. Saya tidak perpanjangkan firman Tuhan dan kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum saya kembalikan kepada yang bertugas. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepada Tuhan lewat firman-Mu yang telah kami terima. Kami percaya bukan kebetulan suara-Mu diberitakan, sebab Engkau yang mengerti dan mengenal setiap isi hati dan kehidupan yang sedang kami jalani. Kalau saat ini Tuhan, ada di antara kami yang gentar hatinya, kecut melawan persoalan hidup yang kelihatannya besar bagikan raksasa dan kami kecil adanya. Ajarkan kami seperti Daud yang meyakini penyertaan Tuhan. Tuhan yang lebih besar, Tuhan pencipta, Tuhan pemilik, Tuhan penguasa, jagat raya semesta ada di dalam kami. Lewat Roh Kudus-Mu yang telah Engkau utus menjadi penolong yang tinggal di dalam kami, maka kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Masalah sebesar apapun tidak menjadi berarti ketika Roh Kudus ada di dalam kami dan kami hidup dalam pimpinan Roh-Mu, sehingga kami sanggup mengatasi masalah-masalah tersebut dengan pertolongan Tuhan. Kalaupun kami seperti Elia, ada kalanya kami sudah melakukan banyak hal, tetapi sepertinya sia-sia. Bahkan penolakan kami terima. Kami tidak disambut, kami tidak dihargai, tetapi kami ditolak, bahkan kami dibenci. Ajarkan kami untuk kami tidak terus terpuruk, tetapi ajarkan kami untuk terus menerima kekuatan dari firman Tuhan. Bahkan lewat firman Tuhan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan lewat Roh Kudus yang bersuara memberikan arahan dan visi yang baru dalam hidup kami. Bahwa karya Tuhan belum selesai lewat hidup kami. Kami masih ada di dalam proyeknya Tuhan. Sehingga kami sanggup melakukan perkara-perkara terobosan-terobosan yang jauh lebih daripada sebelumnya. Yang berdampak bagi generasi-generasi selanjutnya. Demikian pula Tuhan, ada kalanya kami mungkin lelah, letih menghadapi masa yang tidak kunjung berhenti. Sekalipun Tuhan sudah menolong, tetapi hal itu sebenarnya tidak berarti ketika masalah kok tidak ada berhenti-berhentinya. Tetapi kami mau belajar dari kesalahan Daud. Jangan sampai kami salah mengambil keputusan, gegabah mengambil tindakan. Sehingga dampaknya fatal bukannya bagi kami, tapi juga bagi orang-orang terdekat kami. Tetapi biarlah kami kembali menguatkan pengharapan kami. Dan kami percaya Roh Kuduslah yang akan membangkitkan pengharapan itu. Bagaikan tulang-tulang kering yang dilihat oleh Yeskiel. Dan saat Roh Allah berhembus dan ada di dalam setiap tulang-tulang kering yang sudah terbentuk itu kemudian menjadi hidup, bahkan menjadi pasukan yang besar. Kami percaya pengharapan yang sudah kering akan Tuhan ubah menjadi pengharapan yang kuat, teguh, sehingga kami boleh tetap menatap hari esok, menatap hari depan yang penuh dengan harapan. Dan terima kasih buat penolong itu. Terima kasih buat Roh Kudus. Terima kasih Engkau telah ada di dalam hidup kami. Engkau adalah penolong, penghibur. Engkau kekuatan kami, Engkau pengharapan kami. Teruslah tinggal di dalam kami. Dan jangan Engkau pergi daripada kami, Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Dan kami alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan pada yang bertugas. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Yonatan, dan saya percaya kita semua sungguh sudah dikuatkan pada siang hari ini. Bahkan kita mau membuka diri kita untuk dipakai oleh Tuhan, tidak hanya kuat bagi diri kita, tetapi boleh juga menjadi kekuatan bagi orang-orang di sekitar kita, seperti bagaimana Pak Yonatan sudah dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat kepada kita semua pada pagi hari ini. Tuhan berkati Pak Yonatan, terus semakin sehat dan dipakai luar biasa oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita bersama-sama akan menyimak pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Gunadi. Saya silakan. Terima kasih Bu Dr. Susi. Selamat pagi saudara-saudara kekasih. Ada beberapa pengumuman yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, minggu depan, tanggal 23 Mei, kita masih bertemu dalam ibadah melalui doa beson jam 8.15, dilanjutkan dengan ibadah jam 9. Selanjutnya, untuk saudara yang ingin didoakan atau ingin memberikan kesaksian, dapat menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Mohon informasi disampaikan paling lambat hari Sabtu. Selanjutnya, informasi mengenai sekolah minggu, pagi ini jam 9.15, ada ibadah live melalui YouTube jam 9.15 tadi dengan tema perumpamaan tentang dirham yang hilang.
Ibadah ini untuk anak-anak, jika pagi ini berhalangan, masih bisa ditonton kembali atau bisa dilihat kembali dengan melihat link YouTube yang ada di tampilan saudara. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ibu Henny atau Ibu Sandy di nomor handphone yang tertera. Selanjutnya untuk ibadah Zoom untuk usia tunas, kelas 5 sampai kelas 9, itu diadakan setiap hari Jumat jam 7, tanggal 20 Mei akan bertemu kembali. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Sandy atau Ibu Mary di nomor handphone yang tertera. Selanjutnya untuk ibadah dewasa muda, setiap hari Sabtu kita juga mengadakan ibadah Zoom jam 7:30. Nanti kita bertemu kembali tanggal 22 Mei. Ibadah dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Nemo Bahari. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Selanjutnya untuk saudara jemaat PDAMS, kita juga tetap dihimbau untuk melakukan doa dan berpuasa bagi yang bisa berpuasa, bagi bangsa dan negara Indonesia, untuk gereja-gereja di Indonesia yang masih sebagian juga masih belum bisa melakukan ibadah secara offline. Kita berdoa walaupun ibadah secara online, berkat dan senantiasa para jemaat tetap dikuatkan oleh Tuhan. Dan juga untuk pandemi COVID-19 ini, dalam tahap vaksinasi, kita doakan untuk setiap persediaan vaksin maupun juga untuk program-program target vaksin yang telah ditetapkan pemerintah dapat berjalan baik dan lancar. Untuk Sekolah Alkitab Cianjur, baik guru, murid, dan juga pengurus dari Yayasan Kabar Baik, kita doakan tetap dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Dan terakhir untuk PDAMS, walaupun kita sudah 1 tahun lebih ibadah melalui online, namun kami percaya Tuhan tetap saudara-saudara tetap mendapatkan berkat dari firman yang disampaikan. Untuk tema bulan ini, saudara-saudara, yaitu jangan tawar hati, penolongmu sudah datang. Tadi juga telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Yonatan. Kami percaya tema ini Ibu Gembala dapatkan dari Tuhan, dan juga kita doakan supaya tema di bulan ini menjadi rema, kekuatan, juga penghiburan bagi seluruh jemaat yang digembalakan oleh Ibu Gembala. Dan terakhir, saudara, untuk jemaat yang ingin memberikan persembahan atau kolekte, bisa mentransfer ke Yayasan Kabar Baik di nomor BCA yang tertera. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Ya, haleluya, terima kasih kepada Bapak Gunadi dan Bapak Ibu sekalian. Kita akan menutup kebaktian Zoom kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama mengangkat pujian. Semoga Tuhan beserta dan nanti Ibu Gembala akan tutup di dalam doa. Matahari bercahaya dan burung pun bernyanyi, ada terang yang bersinar di balik awan yang gelap, penuhi kerinduanmu 1000 kali ganda. Semoga Tuhan beserta sampai berjumpa. Semoga Tuhan beserta sampai berjumpa. Ucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami, saudara-saudara kami semua boleh mengikuti Zoom pada pagi hari ini, kami sudah memuji Engkau, kami sudah mendengarkan firman-Mu,
Biarlah Tuhan Yesus kepuasan yang dari Engkau Tuhan memenuhi hati kami. Kekuatan yang baru memenuhi hati kami. Tuhan, kami ingin tetap memegang janji-Mu Tuhan. Janji-Mu penuh dengan kemenangan Tuhan. Kemenangan yang diberikan oleh Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sehingga kami bisa melalui segala peperangan yang kami hadapi. Masa-masa sulit yang kami hadapi Tuhan Yesus. Kelemahan apapun yang kami hadapi Tuhan. Kalau kami memegang janji-Mu Tuhan, kami percaya Engkau memberikan kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tanamkan senantiasa firman-Mu di dalam hati kami ya Tuhan Yesus. Menjadi kekuatan baru selalu, menjadi pegangan buat kami Tuhan. Menjadi petunjuk bagi kami Tuhan, untuk kami menjalani hidup ini sekarang, besok, dan selamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau memberkati semua saudara-saudara kami yang sudah mengikuti Zoom ini Tuhan Yesus. Tua muda Engkau berkati Tuhan Yesus. Berkati dengan berkat sukacita daripada-Mu Tuhan. Berkat yang tidak diberikan oleh dunia ini, hanya diberikan oleh Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, yang bisa memenuhi hati kami, yang membungkus kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami tetap berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan lemah tubuhnya, dalam keadaan sakit. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat mereka, Engkau menjamah mereka yang sudah usia lanjut sekalipun Tuhan, Bapak Lukas, Bapak Robi, Ibu Uyong, dan saudara-saudara kami yang lain Tuhan yang tidak kami sebut. Engkau menolong Tuhan Yesus, memberikan selalu damai sejahtera-Mu Tuhan di usianya yang sudah lanjut. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan, Engkau meninggalkan damai sejahtera-Mu selalu bagi kami. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus-Mu yang selalu mengikat kami menjadi satu. Mulai saat ini sampai Maranatha Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, haleluya. Demikian kebaktian kita. Sampai berjumpa pada kebaktian selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.